Untuk Borneo FC saya pikir masih akan superior untuk pertandingan melawan Persik Kediri. Kenapa? Bolasport.com. Sepak bola nasional. Kita sapa dulu ya. Dia ada Lukman. Halo Lukman, saya dulu Lukman. Halo, Bola Supporter. Oke, ada dan lagi ada Aska. Halo Bola Supporter. Oke. Di sini kita bertiga akan ngebahas prediksi Borneo FC melawan Persik Kediri yang akan bermain hari Jumat 10 September 2000. Jumat ya? Ya, Jumat 10 September 2021. Kemungkinan besar belum tahu stadion akan gelar di mana. Oke. Borneo FC mental Borneo FC saat ini sedang tinggi karena kemarin berhasil menang cukup meyakinkan lawan Persebaya Surabaya 3-1. Di mana kekuatan tim asuhan Mario Gomez ini cukup mendalam ya. Artinya sangat kuat. Kita lihat dari atas pemain aja. Pemain cadangan aja, pemain juga wah juga. Sementara Persik Kediri di pekan pertama kalah tipis 1-0 dari juara bertahan Bali United dalam laga pembuka Liga 1 2021. Oke, di sini gue akan membahas masalah tentang Borneo FC dulu. Gimana, Aska? Borneo FC kira-kira prediksi besok lawan Persik Kediri? Untuk Borneo FC saya pikir masih akan superior untuk pertandingan melawan Persik Kediri. Kenapa? Karena mereka itu sekarang punya modal besar gitu kan. Pertama, berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1, yang pastinya itu kan cukup wah gitu kan ya, mengalahkan Persebaya dengan skor 3-1. Ditambah Mario Gomez jadi best coach of the week gitu kan menurut Liga 1, dan juga Jonathan Bustos juga jadi best player of the week gitu kan. Begitupun baik di Liga 1 maupun di Bola Sport juga gitu kan. Ya, jadi saya pikir untuk Borneo FC masih akan superior gitu ya. Ditambah lagi kemungkinan Boa Solosa akan menjalani debutnya bersama Borneo FC di pertandingan ini gitu kan. Karena kemarin kenapa Boa Solosa nggak dimainkan, Mario Gomez bilang bahwa fisik dari Boa Solosa itu masih belum baik gitu kan. Jadi saya pikir 2 minggu persiapan untuk memantapkan fisik Boa Solosa itu saya pikir itu cukup untuk dia melakukan debutnya melawan Persik Kediri. Seperti itu sih. Oke, akhirnya kalau melihat penampilan Borneo FC itu juga yang tadi gue bilang cukup menarik ya. Karena kita lihat aja dalam susunan pemain lawan Persebaya kemarin, pemain seperti Wawan Febrianto, Wahyudi Setia, Wahyudi Hamisi, Paulo Stanggang, Marco Sandi, itu menjadi pemain yang dicadangkan dahulu loh. Boa Solosa oleh Mario Gomez. Yeah. Artinya Mario Gomez ini merupakan pelatih yang sangat dibaca. Kalau di PSG dia seperti ini ya. Apa pelatih PSG? Messi. Enggak, pelatih PSG si lupa lagi siapa? Pochettino. Wah, Pochettino. Jadi Pochettino. Jangan dalam squadnya seperti itu. Nah, kalau tadi Aska bilang Boa Solosa sudah cukup 2 minggu untuk berlatih dan mendapatkan debutnya di pekan kedua ini. Lalu kira-kira gimana menurut Lukman terkait kekuatan Borneo FC? Kita bahas Borneo FC dulu atau tuh? Borneo FC kemarin main serem banget bang. Pertama Davronov mencetak 6 tackle, Bustos 2 assist, terus akurasi shooting on goalnya 6 dari 12. Mereka masih punya senjata rahasia, Francisco Torres yang belum main di depan. Iya. Wah, semakin ngeri. Belum main bukannya, tapi karena digantikan kayaknya. Oh ya, diganti. Belum maksimal. Sorry. Torres kayaknya cedera deh kemarin tuh. Sempat cedera. Nah, ditarik. Wah, itu dream team sih. Menurutku sih. Kemarin permainan kemarin. Seram. Ditambah Mario Gomez itu pelatih gila ya, betul ya, pelatih kelas ya. Yang diam tapi ngerasik strateginya bagus juga ya.
Soalnya kalau yang terakhir aku baca Bang, Borneo FC itu udah dari 3 bulan 4 bulan yang lalu menyiapkan tim itu loh yang jadi Ya, mereka betul. tuh kalau di webnya kalau kita lihat ya, mereka tuh udah siap sekali gitu, apalagi manajernya Pak Abu Bakar tuh udah yakin banget kayak tim ini tuh bakal meledak. Wah, ternyata pertandingan pertama mereka membuktikan yang mereka katakan sih. Gitu sih. Ya. Kalau perlu diketahui juga Borneo FC menjadi salah satu tim yang terus berlatih di tengah PPKM darurat ya. Ketika Jawa Iya. Bali PPKM, Benar. jangan ada di Kalimantan kan karena belum ada PPKM. Terus dia menjadi salah tim yang terus berlatih dan sementara tim-tim lain diliburkan karena dampak PPKM. Artinya menjadi sebuah keuntungan juga ya bagi Borneo FC ya dengan skuad yang sekarang ya. Benar. Kalau Tapi nggak kalau salah yang melihat kemarin rajin Borneo sama Persebaya Bang, yang paling rajin latihan tuh dua tim itu. Akhirnya Kenapa? mereka Iya, ketemu. Yang paling rajin latihan saat PPKM Borneo sama Persebaya itu sebenarnya yang lebih oke. panjang, yang paling panjang persiapan. Iya, Tapi Persebaya kalau dari menurut kenapa Mas? ya Borneo FC dari setelah Piala Menpora gitu kan. Mereka libur sebentar terus berlatih terus gitu kan. Persebaya pun sama, dari Piala Menpora libur sebentar full berlatih sampai kemarin gitu. Tanpa ada libur-libur lagi kayak tim-tim lain kayak gitu. Jadi ya itu persiapannya sangat matang sebenarnya. Oke. Tapi kalau menurut kalian berdua tanpa hadirnya Torres yang kabarnya cukup cedera, karena kemarin ditarik organ Liga Junior nggak jadi masalah juga ya lawan Persik Kediri ya? Masih sangat kuat sih Bang kalau menurut saya. Masih ada Liga Junior ya? Gai Junior masih ada. Syihran juga diam-diam cakep mainnya. Siran tuh kayak cabai rawit ya, kecil tapi bikin pedes ya, pedes. Wah, iya. Ngeri. Tapi kalau belum lagi timpa buah Salosa, Karan Kuhiri, pelari semua itu. Iya. Fatur Rahman, Masya Allah, gila. Didukung sama Rifat Marasa Besi. Aduh, back sayap Baleo Buntara. Susah sekali tuh. Kayaknya menjadi sebuah mimpi buruk bagi Persik Kediri melawan Borneo FC mungkin. Bisa. Tapi kalau Iya. ada kabar terbaru jelang laga dari tim Borneo FC kah? Aska? Untuk kabar terbaru sih sebenarnya untuk nggak ada perubahan banyak sih. Tetap bakal sama kayak kemarin karena mereka pun nggak banyak dirugikan sama cedera, bahkan nggak ada yang Francisco Torres pun ada kemungkinan akan tetap bermain gitu nanti karena cederanya pun nggak terlalu parah gitu kan, makanya ada kesempatan untuk bermain Francisco Torres. Dan kalau Francisco Torres main otomatis kekuatan pun nggak ada yang berkurang gitu kan, justru menambah gitu kan karena ada Boa Solosa nantinya yang bisa dimainkan. Oke. Berarti intinya Borneo Kayak FC gitu. full tim ya, lawan Persik Kediri ya. Iya. Oke. Dari Lukman, Full team. Kalau kemarin sih itu sih masih dari kiper Angga juga mainnya oke kemarin. Javlonnya juga posturnya tinggi banget. Kayaknya siap banget Borneo FC untuk musim ini. siap. Kita ngebahas sekarang ke sisi Persik Kediri ya. Persik Kediri akan menjadi kesulitan nggak bagi Persik Kediri mengandalkan formasi 3-5-2 ataukah Coach Joko Susilo mengubah taktik strategi lagi menghadapi Borneo FC? Soalnya pada lawan Bali itu ternyata memakai formasi 3-5-2 di mana John, Papa Maria Gallo dan satu back asing bermain sebagai 3 back didukung oleh 3-4-3 didukung oleh 4 yang ada berada di tengah. Gimana tanggapannya dari Persik Kediri? Oscar, Kalau dari Persik, silakan. agak Kalau misalnya dari Persik, kalau mereka masih bermain seperti kemarin gitu ya, pasti akan tetap kesulitan karena penopang di depannya pun Ibrahim Basun dan Yosep Ezezari itu terlihat masih sulit untuk memecah kebuntuan gitu kan.
Karena dari kemarin aja, apalagi Ibrahim Basu kan diganti di babak pertama gitu kan. Ya, betul. Otomatis ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh Persik Kediri gitu kan, sampai mengganti pemain asingnya gitu kan. Begitupun dengan Josep Ezezari kemarin terlihat kesulitan. Dia banyak lari mencari tempat yang kosong, tapi ternyata ya itu dia selalu kurang memanfaatkan penyelesaian akhir gitu kan. Jadi saya pikir untuk Persik Kediri pasti akan kesulitan jika bertemu dengan tim yang seperti Borneo FC. Kayak gitu sih. Ya. Tapi kalau bisa dibilang Persik Kediri ini juga menjadi tim yang setelah promosi ke Liga 1, klub-klub besar yang bertabur bintang itu kesulitan menang, Luka. Iya, betul. Persebaya laga pembuka 2020 hanya bermain imbang. Lalu Bali United hanya menang 1-0. Bali United bisa dibilang statusnya juga sebagai pemain-pemain top ya, di mana mayoritasnya hampir kayak Borneo FC. Artinya akan menjadi sebuah kesulitan juga bagi tim bertabur bintang melawan Persik Kediri. Kalau dan Persik Kediri juga bermain cukup cepat juga saya lihat kemarin di laga pertama Bali United. Kalau tanggapan dari Lukman gimana, Man? Persik Kediri, Man? Kalau Persik Kediri dari catatanku, Bang, kemarin melakukan 5 kali uji coba, 4 kali menang. Tadi yang tadi gua bilang, Man, Persik Kediri, tanggapan Lukman seperti apa bermain di Liga cepat, Man? Persik Kediri buat musim ini menggelar 5 kali uji coba, Bang. 4 kali menang, 1 kali kalah. Kemarin bisa menahan Bali United dengan skuad bintang-bintangnya itu sampai 82 menit, mencetak 3 dari 10 shoot on goal. Menurutku sih masih butuh proses, cuma udah mulai ada progresnya dari musim kemarin sih. Tapi kita nggak bisa lupa sebenarnya Persik Kediri bisa imbang lawan Bali United ya, karena Yusuf Ejejari nantinya di blok ya. Ya itu salah satu faktor juga. Ya bisa jadi kan sebenarnya kan Persik bisa dapat poin sebenarnya, tapi kalau nggak di blok. Nah, kalau melihat dari performa Yusuf Ejejari ini gimana? Kalau saya pribadi sih saya melihat dia bermain cukup pemain yang tidak kenal lelah, ingin menunjukkan diri. Wajar ya, dia dulu mantan top skor di klub sebelumnya ya, dan dia juga sedikit egois sih kalau saya lihat, tidak mau lihat pemain yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ketika ada bola dia langsung kayak semacam bawaannya pengen mencetak gol. Ya mungkin wajar insting seorang striker, tapi kalau menurut Aska gimana tanggapannya, Yusuf? Iya itu Yosef terlihat selfish itu saat tendangannya ditahan. Dari situ dia mungkin merasa bahwa wah tendangan gue ditahan, gue harus cetak gol sebagai penggantinya. Nah di situ mungkin yang membuat Josep Ezezari justru terlihat dapat bola bawa sendiri tendang, gitu kan, tanpa melihat pemain-pemain rekan-rekan lainnya. Nah mungkin saya pikir kalau misalkan Josep Ezezari bisa tidak terlalu seperti kemarin gitu kan, saya pikir Persik Kediri pun akan menjadi cukup berbahaya untuk Borneo FC gitu kan. Cuman ya itu tadi, sebenarnya Josep Ezezari pemain yang setuju sama Bang Ari bilang bahwa Josep Ezezari pemain yang tidak kenal lelah, karena dari awal pertandingan sampai akhir dia yang paling terlihat terus berlari gitu kan. Jadi untuk Josep Ezezari saya pikir tetap bakal menjadi tumpuan, dengan catatan dia harus berbagi bola kepada rekan-rekan lainnya, seperti itu sih. Iya, padahal kalau bisa dilihat tuh skuad Persik Kediri ini kemarin Yosef itu diapit oleh pemain-pemain yang pelari juga ya, ada Ibrahim Bason, tapi Ibrahim Bason diganti sama si Anthony Nugroho ya, yang pemain-pemain tadi, ada Adi Eko Jayanto, pemain muda juga. Bisa dibilang kalau menurut lu bisa berubah nggak nih taktik formasi Persik Kediri jelang lawan
Borneo FC. Artinya, apakah Joko Susilo akan menduetkan Yusuf dan Septian Bagaskara di depan memakai formasi 4-4-2? Kalau menurut Lukman? Kalau menurutku sih kayaknya butuh bermain lebih padu aja sih kalau dari Persik ya Bang. Cuma kemarin mereka berani passing dan main duel udara sama back-backnya Bali United sih, itu udah semangat fightingnya udah tinggi banget sih menurut sih Bang. Mereka sih tetap akan mempertahankan tren positif itu sih, dari pertandingan kemarin. Berani duel. Hanya kurang fokus, maksudnya hanya kurang kerjasamanya lebih di apa ya? Diseringin kali ya. Lebih sering ya. Iya. Dan mereka juga baru promosi kan, maksudnya dengan atmosfer Liga 1 yang keras itu kan butuh waktu sih menyesuaikan itu. Lebih ke situ sih. Oke. Tapi ada nggak sih celah buat Persik Kediri mendapat poin buat lawan Borneo FC yang bisa dibilang tim berbintang? Kak? Kalau untuk saya sendiri menilai, kalau misalkan Persik Kediri masih dengan permainan yang kemarin dan Borneo FC masih dengan permainan yang kemarin, saya pikir kayaknya Persik Kediri akan cukup sulit untuk bermain imbang ataupun menang melawan Borneo FC yang sangat superior gitu kan kemarin. Walaupun ini lawan yang berbeda, terlebih kedua tim juga baru pertama kali bertemu. Ya, itu catatan pentingnya. Kedua tim baru pertama kali bertemu. Jadi saya pikir walaupun Persik Kediri bisa mengimbangi permainan Bali United, tapi ini berbeda kan. Sekarang ini Borneo FC, gitu kan. Terlihat Bali United pertandingan kemarin itu masih bisa dibilang masih cukup kesulitan bermain karena jadi tim pertama yang bermain gitu kan. Begitu pun Persik Kediri gitu kan. Nah, saya pikir untuk Persik Kediri mengimbangi Borneo FC itu masih akan sulit. Ya, kemarin juga Joko Susilo bilang kelemahan timnya itu adalah fisik pemain. Ketika melawan Bali United itu mereka cukup bagus sampai menit 82 sebelum akhirnya Rahmat cetak gol buat Bali United. Setelah itu fokus mereka sedikit hilang. Dan setelah lawan Bali United mereka langsung TC di pantai yang cukup berat juga. Artinya akan ada kekuatan fisik yang lebih baik Persik Kediri dari laga sebelumnya. Sementara Borneo FC juga terlihat cukup kuat juga, belum lagi pemain-pemainnya itu. Nah, kalau dari Lukman melihat, apakah penampilan back Persik Kediri sudah cukup bagus buat melawan gempuran dari lini depan Borneo FC? Kalau dari back sih mungkin nggak merata sih Bang, tapi yang aku soroti tuh Oke John tuh kemarin cukup rapat ya. Cuma ya itu antara fisiknya mereka akan sampai ke 90 menit plus apakah akan fokus disiplin main kayak kemarin serapi lawan Bali atau mereka digempur sama striker kenceng-kenceng yang Borneo, apakah akan bobol juga sih? Itu sih di perhatian. Arthur Felix juga cukup bagus ya kemarin bermain ya. Nah ya. Oke, berarti kalau seperti itu terlihat pesimis juga dari kalian berdua ya kalau Persik Kediri tidak mendapatkan poin. Kalau apa ya? Tapi saya percaya Persik Kediri ini Borneo FC tidak akan mudah menang lawan Persik Kediri. Feeling saya seperti itu. Oke, kalau memakai prediksi skor, Aska kira-kira keyakinan Aska Persik Kediri dapat poin apa Borneo FC menang? Silakan. Borneo FC menang dengan skor 2-0. Tanpa balas. Iya. Yakin sekali ya. Ingat loh, Borneo FC ngalahin 3-1 Persebaya tanpa pemain asing Persebaya. Iya, betul. Dan sementara ini ada pemain asing di Persik Kediri loh. Betul. Tapi balik lagi, Borneo FC main dengan kekompakan yang melebihi Persebaya gitu kan. Padahal kalau misalnya melihat ada pemain asing atau tidak ada pemain asing, Persela pun kemarin bermain bagus
tanpa pemain asing gitu kan. Jadi saya pikir walaupun pemain asing sangat-sangat menjadi salah satu faktor penting gitu kan, tapi saya pikir untuk Borneo FC sendiri melawan Persik Kediri nggak terlalu berpengaruh gitu. Oke, siap. Tetap Borneo FC. Aska udah 2-0, Lukman. Kalau di atas kertas pasti Borneo FC Bang, tapi mungkin kalau Persik bisa mencuri 1-0 mungkin mengejutkan juga sih. Maksudnya Widodo Ceputro kan masih membutuhkan waktu buat pembuktian timnya kan, tapi siapa tahu pertandingan Joko Susilo, siapa tahu tim promosi ini bisa mengejutkan kan, menarik juga sih. Karena tensi kemarin pekan pertama tuh dua tim semua yang main tuh kayak tensi tinggi gitu sih. Siapa tahu bisa mengambil celah di sisi Borneo kayak gitu. Mungkin 1-0 buat Persik. Oh, lupa malah menjagokan Persik Kediri menang. 1-0 buat Persik Bang. Oh, Aska, Lukman PD Persik Kediri menang. Kalau Lukman menang Persik, si Aska megang Borneo FC. Pilih saya seri imbang 1-1. Alasan saya yang pertama, mengejutkan juga. Yang pertama Yusuf siapa tuh? Yusuf pokoknya tuh. Dia bermain, dia sudah semacam sudah sadar diri bahwa bermain sepak bola itu 11 orang, bukan sendiri. Jadi mulai egois. Mungkin Joko Susilo sudah memberitahukan ke dia kalau seandainya kamu tuh bermain bagus, tapi kamu egois. Mungkin seperti kayak semacam striker-striker sebelumnya ya, kayak waktu di Persija Marco Simic, egois akhirnya kasih masukan, dia akhirnya berbagi ke teman-temannya. Yusuf tuh seperti itu kalau menurut saya. 1-1. Sementara Borneo FC meskipun dilabeli pemain bintang, tetapi agak cukup kesulitan menembus pertahanan di belakang dari Persik Kediri yang cukup rapat, terbukti dari Bali United, di mana Martin Place, Yesus Prosevic, Fahmi Aliyubi, Rahmat, Edu Sausu, cukup sulit juga menembus pertahanan 3 back dari Persik Kediri yang kalau memakai formasi 3-4-3 berubah menjadi 5 back. Ini akan pusing juga Mario Gomez kalau menurut saya. Dan feeling saya tetap 1-1. Oke. Kita lihat apakah siapa yang menang. Oke. Teman-teman Bola Spotters, mungkin itu aja review prediksi antara Borneo FC melawan Persik Kediri. Pertandingannya akan digelar hari Jumat 10 September 2021. Stadionnya kalau nggak salah masih di Bohomo, gitu. Atau di mana? Atau di Pakansari. Belum ada informasi lebih lanjut. Oke. Terima kasih buat Aska atas waktunya. Terima kasih juga buat Lukman atas waktunya. Sudah tukar cerita, tukar informasi terbaru, update terbaru terhadap tim Borneo FC melawan Persik Kediri, di mana Aska menjagokan Borneo FC menang 2-0. Sementara Lukman secara mengejutkan menyebutkan Borneo FC akan takluk 1-0 dari Persik Kediri. Siap, kita lihat siapa yang akan menang di laga hari Jumat nanti. Dan saya sendiri feeling dua tim akan berbagi angka. Oke. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.